Amsal 30 ayat 7-9, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak dan Ibu, ini hikmat dari seorang Agur bin Yake. Ini prinsip keseimbangan. Biasanya orang merasa bahwa kekayaan adalah jawaban terhadap kemiskinan. Atau kemiskinan dianggap sesuatu yang berbahaya. Dan orang sedapat mungkin menghindari kemiskinan dengan cara mendapatkan kekayaan. Tapi perhatikan firman Tuhan hari ini untuk sektor kita. Penulis Amsal ini meminta kepada Tuhan dua hal yang amat mendasar. Dalam bahasa sehari-hari begini, jangan membuat aku miskin. Sebab kalau aku miskin, aku akan mencuri dan mencemarkan namamu. Tetapi juga jangan membuat aku kaya. Sebab kalau aku kaya, aku akan melupakan engkau. Tetapi berilah apa yang menjadi bagianku. Jadi ayat ini mengingatkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan bahwa ternyata baik kemiskinan maupun kekayaan sama-sama berbahaya. Miskin orang bisa mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Kaya orang bisa melupakan Tuhan dan berkata siapa Tuhan. Tetapi biarlah kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Hal ini nggak ada hubungan dengan tidak boleh bekerja atau tidak boleh kaya. Tapi ini cara berpikir yang menolong kita untuk menghindari yang namanya kecenderungan untuk memiliki lebih dari kemampuan kita dan lebih dari kebutuhan kita. Dalam pelayanan di gereja, kita sering berjumpa dengan orang-orang yang kita layani yang merasa kemiskinan adalah sesuatu kutuk. Dan mereka merasa kaya itu berkat. Padahal kekayaan belum tentu didapatkan dengan cara yang baik dan sehat. Miskin juga belum tentu karena kutukan. Bisa juga karena orang malas bekerja. Ada guru saya dulu waktu saya masih SD, dia berkata, orang bodoh itu karena malas belajar. Orang miskin itu karena malas bekerja. Jadi, sore hari ini sebelum kita lakukan crossing karakter hasil Bapak dan Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, apa yang menjadi bagian kita, itu yang kita nikmati. Apa yang menjadi bagian kita, itu yang kita alami. Jadi kita tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak menghina diri seolah-olah berkekurangan. Ada teman saya berkata, kalau kita punya uang untuk makan tempe dan tahu, jangan paksa makan Pizza Hut, nanti cenderung menjadi korupsi. Kalau kita punya uang cukup makan sayur, kangkung, dan nasi,
Itulah bagian kita. Jangan kita paksa untuk makan di restoran mewah. Nanti kita melakukan manipulasi. Boleh kaya, Alkitab bilang, berkat Tuhan yang membuat kita menjadi kaya. Saya berdoa supaya kita kaya dalam firman Allah. Dan firman Allah itu akan menolong kita untuk melayani jemaat-jemaat kita dengan penuh kesederhanaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu, supaya kita punya sikap hati yang sama. Inilah hikmat. 2 hal aku mohon sebelum aku mati. Jangan memberi aku kemiskinan. Sebab kalau aku miskin, aku akan mencuri dan mencemarkan nama. Tetapi jangan juga memberi aku kekayaan. Sebab kalau aku kaya, aku akan melupakan engkau dan bertanya siapakah engkau. Tapi berilah apa yang menjadi bagianku. Dan bagian kita ialah Tuhan Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri pernah mengajarkan semua prinsip-prinsip ini. Makanan yang secukupnya. Hidup dalam kesederhanaan. Dan jemaat-jemaat kita akan melihat Tuhan dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu dalam sektor S4 menjadi berkat buat jemaat. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk mempraktekannya sebagai pelayan-pelayan yang penuh kemuliaan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan membiarkan Tuhan berotoritas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.